Lalu bagaimana persiapan akhir menjelang pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua? Sudah bergabung bersama kita Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Selamat sore Pak Sumarno, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Bisa diceritakan seperti apa Pak persiapan akhir dari pihak KPU DKI Jakarta Selamat sore sendiri? Mbak Alif ya. Ya, persiapannya menjelang pemungutan suara itu fokus kami adalah pada distribusi logistik ya. Jadi di 13.034 TPS itu harus dipastikan bahwa logistik sudah terdistribusi. Memang sebagian masih ada di kelurahan dan juga yang wilayahnya juga tidak terlalu jauh dengan kecamatan. Memang logistik masih dipusatkan di kecamatan, tapi nanti malam dipastikan semua logistik sudah terdistribusi ke TPS-TPS gitu. Baik Pak Sumarno, kami mendengar bahwa ada beberapa warga yang ada di beberapa wilayah yang mengeluhkan mereka belum mendapatkan form C6. Apakah benar demikian? Dan jika benar ada banyak warga yang belum menerima form C6 ini, apa saja langkah yang akan diambil oleh pihak KPU agar warga tidak kehilangan suaranya begitu saja? Ya, memang benar. Kami juga ada berlaporan bahwa C6 yang didistribusikan oleh petugas KPPS itu tidak sesuai. Memang ada sejumlah kendala di lapangan. Jika petugas kami datang ke rumah itu dalam keadaan tertutup, atau kemudian juga ketika didatangi sesuai dengan database yang ada di daftar pemilih kita, ternyata kemudian orang yang bersangkutan tidak tinggal di situ. Dan memang ada banyak warga DKI itu yang alamatnya itu berbeda dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan kemudian juga daftar pemilih. Dan juga memang ada juga warga-warga yang tidak dikenal oleh warga di sekitarnya. Barangkali dia sudah pindah tempat tinggal dan sebagainya, meskipun masih secara administratif masih mengantongi identitas sebagai warga DKI Jakarta. Nah, bagi mereka yang belum mendapatkan C6 itu tidak jadi soal, sepanjang nama mereka ada di dalam DPT, mereka nanti tetap bisa menggunakan hak pilihnya mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 dengan menunjukkan KTP elektroniknya. Silahkan ditunjukkan, dan kemudian nanti sebelum masuk ke TPS, kan di TPS itu ada papan pengumuman yang di dalamnya itu ada tempelan juga daftar pemilih. Mereka bisa melihat, memeriksa namanya ada di nomor berapa, nanti sampaikan dia kepada petugas dan kemudian tunjukkan identitasnya. Insya Allah mereka bisa menggunakan hak pilih, Mbak Alif. Pak Sumarno, ini mengantisipasi nih ada banyak penambahan jumlah DPT. Kami mendengar kabar jumlahnya menjadi lebih dari 109.000 pemilih. Ini apakah mereka murni dari orang-orang yang berumur 17 tahun ke atas? Apa ada tambahan seperti apa sebenarnya penambahan begitu banyak? Ya, selesai putaran pertama yang lalu, memang KPU salah satunya melakukan penyempurnaan daftar pemilih. Kita buka posko-posko pendaftaran di seluruh wilayah kelurahan di DKI Jakarta, juga kita buka posko di apartemen-apartemen, juga kemudian di tempat-tempat keramaian seperti terminal, kemudian juga di stasiun gitu. Nah, itu kemudian menambah jumlah pemilih kita. Ada banyak warga yang kemudian mendaftar dan kemudian kita masukkan ke dalam data pemilih. Selain itu juga data pemilih berasal dari para pemilih tambahan yang pada putaran pertama kemarin tidak terdaftar dalam DPT, itu juga dimasukkan dalam DPT, dan kemudian juga berasal dari para pemilih pemula. Para pemilih pemula itu sekitar 21 ribuan itu masuk yang pada hari pemungutan suara nanti berusia 17 tahun, mereka juga diberikan hak pilih dan kemudian masuk ke dalam daftar pemilih kita. Nah, jumlah totalnya itu memang ada penambahan sekitar 109.000. Nah, ini kemudian berimplikasi pada penambahan TPS. Kalau di putaran pertama TPS kita itu ada 13.023, di putaran kedua kemudian bertambah 11 TPS menjadi 13.034 TPS. Baik, kalau untuk surat suaranya sendiri bagaimana Pak Sumarno dengan adanya tambahan begitu banyak DPT 109.000 lebih, apakah surat suara sudah siap semua tercetak dan siap didistribusikan ke seluruh TPS? Ya, surat suara sudah pasti sudah tercetak
dan jumlahnya memang mengikuti jumlah DPT. Jadi sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang kita, undang-undang pilkada, surat suara itu dicetak sejumlah DPT plus cadangannya 2,5% untuk surat suara yang rusak atau keliru coblos. Jadi sekarang total jumlah surat suara yang dicetak itu sekitar 7,4 juta, dan kemudian surat suara itu sekarang sudah terdistribusi semuanya ke TPS-TPS di 13.034 TPS itu. Sudah dimasukkan dalam kotak suara bersama alat kelengkapan lain untuk kepentingan pemungutan suara. Di dalamnya ada tinta, ada alat tulis menulis, kemudian juga ada formulir, ada sertifikat hasil penghitungan suara, ada profil pasangan calon dan sebagainya. Semuanya sudah terdistribusi. Baik, jadi tidak ada ceritanya lagi nih Pak Sumarno ya, warga yang mengeluhkan kehabisan surat suara sehingga tidak bisa memilih begitu untuk besok putaran kedua DKI Jakarta ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah soal pengamanan sendiri Pak. Kita mendengar ada antisipasi mobilisasi massa yang akan datang ke Jakarta dari luar daerah. Bagaimana pengamanan itu sendiri dan apakah masih ada aplikasi pengamanan 112 di setiap TPS ini atau apakah ada mekanisme pengamanan lain yang akan diterapkan untuk besok Pak? Ya, memang kami mendapatkan informasi bahwa ada warga yang berdatangan ke TPS yang berafiliasi kepada kedua pasang calon itu, gitu ya. Pada dasarnya TPS kita memang terbuka untuk siapapun sepanjang mereka tidak mengenakan atribut kampanye yang menampilkan foto pasangan calon, nama pasangan calon atau nomor urut pasangan calon atau juga logo-logo partai politik. Itu sepanjang mereka tidak mengenakan itu, pada dasarnya mereka boleh datang ke TPS. Tetapi kehadiran mereka itu tidak boleh mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemungutan suara atau juga kemudian menciptakan suasana intimidatif kepada para pemilih atau juga kepada penyelenggara. Nah, oleh karena itu KPU DKI juga sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan kepolisian dan juga dengan TNI, dan mereka membackup penuh pengamanan pelaksanaan TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta. Baik, terakhir Pak Sumarno, jika ada warga besok yang menemukan adanya kejanggalan atau ingin melaporkan adanya potensi intimidasi atau segala macam laporan, itu bisa melaporkan ke nomor hotline atau website atau kemana kira-kira salurannya Pak? Bisa disosialisasikan kepada kami? Nomor hotline kami sudah disosialisasikan ke berbagai tempat ya. Ada hotline survei yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi selain itu memang kan di TPS-TPS itu juga ada polisi, ada TNI, juga ada Linmas. Jadi kalau ada hal yang sifatnya intimidatif atau kemudian mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara, warga langsung bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan saya yakin juga aparat keamanan kita juga akan netral memperlakukan pendukung kedua pasang calon itu dalam posisi yang sama dan setara. Baik, kalau demikian kita harapkan besok berjalan lancar semuanya. Pak Sumarno, Ketua KPU DKI Jakarta, terima kasih sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia. Kita harapan kita begitu, Mbak. Kita harapkan semua warga DKI Jakarta datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terima kasih Pak Sumarno, selamat sore.